Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran komputer akuntansi bersama Teacher Mira Karmila. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai file komputerisasi untuk perusahaan manufaktur, metode harga pokok proses dengan menggunakan pendekatan neraca. Kali ini kita akan lanjutkan ke pengaturan link serta input saldo awal perusahaan. Anak-anak semua harus buka terlebih dahulu aplikasi Mayop-nya. Setelah muncul di jendela Welcome to Mayop Accounting, maka kalian buka file yang sudah pernah kita buat sebelumnya dengan memilih tombol Open. Carilah tempat penyimpanan filenya, yaitu PT Makmur Indonesia. Open. Oke. No. Di video kali ini kita akan melanjutkan praktek kita, yaitu untuk mengatur link akun. Karena sebelumnya untuk link pajak itu sudah kita lakukan pengaturannya. Nah, bagaimana cara mengatur link akun tersebut? Yaitu dengan memilih setup link akun. Link akun yang pertama yaitu akun n-banking akun. Oke, di sini sudah terlihat ada 3 akun yang kita gunakan: historical balancing, electronic clearing account, dan kas kecil. Bagi kalian yang di akun yang ketiga ini masih undeposit fund, silakan diganti dulu menjadi kas kecil. Kemudian jika sudah benar, klik OK. Selanjutnya untuk mengatur link akun penjualan. Nah, anak-anak lihat kembali bagaimana kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan berhubungan dengan kegiatan penjualan. Penjualan barang jadi dilakukan dengan 2 cara, yaitu penjualan kredit dan penjualan tunai yang dikenakan PPN keluaran. Penjualan kredit ini diberlakukan termin pembayarannya 2/10, N/30. Nah, dan setiap keterlambatan pembayarannya akan dikenakan denda 1% dari nilai faktur. Maka untuk mengatur link penjualan tersebut, kita pilih lagi setup link akun dan pilih sales akun. Nah, di sini ada piutang dagang, ada kas bank. Terdapat 4 pilihan yang perlu kita checklist. Yang pertama yaitu I chart flag on sales. Artinya kita akan memperoleh pendapatan angkutan dari penjualan. Nah, di sini tidak ada ketentuan mengenai pendapatan angkutan tersebut. Kemudian coba kita lihat lagi di daftar akun, apakah ada pendapatan angkutan atau pendapatan transfer penjualan. Kalau ada, silakan diisi I chart freight on sales-nya dengan pendapatan angkutan atau freight collected. Itu ada di akun beban lain-lain ya, atau pendapatan lain-lain. Di sini pungutan transfer penjualan. Karena akunnya ada, maka kita pakai akun tersebut, use account. Lanjut ke I track deposit collected from customer. Artinya kita melakukan pemungutan DP, ada uang muka dari customer sesuai dengan kebijakan perusahaan, itu tidak ada informasi tersebut, maka tidak kita checklist. Yang ketiga, I give discount for early payment. Perusahaan memberikan diskon untuk pembayaran yang lebih awal. Nah, benar ya, ada diskon yang diberikan sesuai terminnya 2/10, N/30. Jadi kita checklist diskonnya dengan akun sales discount atau potongan penjualan. Nah, kita cari ada potongan penjualan. Use account. Dan yang terakhir ada ISS chart for late payment. Artinya kita memungut denda jika ada pembayaran yang terlambat. Sesuai dengan kebijakan akuntansi juga, bahwasannya perusahaan akan memungut denda 1%. Jadi, kita klik juga atau checklist juga
Untuk ISS short formatnya isinya yaitu akun untuk memungut denda tersebut, yaitu pendapatan denda. Ada pendapatan denda? Oke, ada. Kita gunakan akun ini. Oke, jika sudah benar, kita klik OK. Begitu juga untuk mengatur link akun pembelian. Sebelumnya kita baca juga informasi mengenai pembelian. Pembelian perusahaan meliputi pembelian bahan baku, pembelian bahan penolong, dan pembelian aktiva lainnya dengan termin pembayarannya 2/10, N/30, dan dikenakan PPN masukan. Oke, kita atur di setup kembali link akun dan ambil purchase akun. Di atasnya ada akun utang dan akun kas ya. Berbeda dengan penjualan, di sini terdapat 5 pilihan. Yang pertama yaitu I can receive item without a supplier bill. Kita bisa menerima barang tanpa bill, tanpa buktinya. Yang pertama yaitu I can receive item without a supplier bill. Itu tidak kita checklist karena kita harus menerima barangnya itu dengan bukti dari si supplier. Yang kedua, I pay flag on purchase. Perusahaan membayar beban angkut pembelian. Di kebijakan akuntansi perusahaan tidak ada informasi tersebut, namun kita lihat dulu di akun yang digunakan, apakah ada akun beban angkut pembelian. Jika ada, kita gunakan akun tersebut. Nah, ada ya. Kemudian use account. I track deposit paid to supplier. Kita dipungut DP oleh supplier, tidak ada. Kemudian I take discount for early payment. Kita memperoleh diskon untuk pembayaran awal. Ada, yaitu kita memperoleh potongan pembelian. Potongan pembelian, use account. Dan yang terakhir, I pay charge for late payment. Kita membayar denda keterlambatan pembayaran. Nah, kita lihat di akunnya apakah ada beban denda. Oke, ada beban denda pembayaran. Kemudian kita gunakan akun tersebut. Oke, jika sudah benar, maka klik OK. Itulah untuk pengaturan link akun. Baik itu link akun secara umum, yaitu banking and account, kemudian juga untuk link akun sales dan link akun purchase. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pengisian atau penginputan saldo awal buku besar sesuai dengan neraca saldo per 30 November 2010 atau per 1 Desember 2010. Caranya yaitu pilih setup, ambil balance, dan klik akun opening balance. Nah, di sini akun semuanya sudah muncul, kalian tinggal masukkan saja nominalnya. Namun ingat, untuk akun-akun yang merupakan akun kontra, itu kita perlu minuskan. Supaya lebih jelas, kita cobakan secara bersama-sama ya. Kas bank di sini ada 45 juta. Kas kecil 2.300.000. Piutang dagang 43 juta. Cadangan kerugian piutang dagang. Cadangan kerugian piutang adalah akun kontra dari piutang. Kenapa? Karena walaupun cadangan kerugian piutang itu merupakan kelompok aset, nah dia bersaldo di kredit. Padahal saldo normal aset itu harusnya di debit ya. Maka kita minuskan, yaitu 1.200.000. Jadi jangan anggap yang kredit itu minus, tidak ya. Yang diminuskan adalah yang berlawanan dengan saldo normalnya. Karena saldo normal aset, ya ini aset. Karena saldo normal aset itu debit, ternyata cadangan kerugian piutang itu kredit, maka kita minuskan. Lanjut ke persediaan bahan baku.
ada 23.500.000. Persediaan bahan pembantu 38.175.000. Persediaan barang dalam proses 23 juta. Persediaan barang jadi 40.600.000. Asuransi dibayar di muka 3 juta. Pajak dibayar di muka 2 juta. PPN masukan itu tidak ada. Iklan dibayar di muka juga tidak ada. Perlengkapan kantor 1.075.000. 1.075.000. Peralatan pabrik 37.600.000. Akumulasi penyusutan peralatan. Ini juga saldonya di kredit, berlawanan dengan aset. Ya, akumulasi penyusutan peralatan itu merupakan akun kontra dari peralatan pabrik. Jadi kita minuskan 3.760. Kemudian gedung pabrik 250 juta. Begitu juga dengan akumulasi penyusutan gedung pabrik ya, karena berlawanan dengan saldo normalnya, saldo normal aset, maka kita minuskan 25 juta. Mesin pabrik 59 juta. Akumulasi penyusutan mesin pabrik minus 5.900.000. Nah, ini untuk aset. Jadi ingat, aset saldo normalnya debit. Mana yang berlawanan dengan saldo normal aset, itu kita minuskan. Lanjut ke liability atau kewajiban. Ada kewajiban yang pertama yaitu utang dagang 43 juta. Utang dagang, ingat saldo normalnya atau utang itu saldo normalnya di kredit. Utang dagang di sini benar di kredit saldonya, maka jangan diminuskan. Jadi kesimpulannya, tidak semua yang dikredit itu diminuskan. Utang letaknya benar-benar dikredit. Nah, ternyata saldonya memang dikredit, jadi tidak kita minuskan ya, Nak. 43 juta. Utang pajak 3.500.000. Utang PPN. Utang PPN tidak ada. Kemudian PPN keluaran juga tidak ada. Utang gaji dan upah juga tidak ada. Kemudian lanjut ke utang bank BCA-nya 200 juta. Nah, itu untuk utang. Sama juga untuk equity atau modal. Di sini saldo normalnya kredit. Mana yang tidak sesuai dengan saldo normal baru diminuskan. Modal 210 juta 840.000. Modal, oke salah teacher ya. Modal sahamnya ya. Modal sahamnya 210 juta 840.000. Dividen. Dividen ini saldo normalnya, dividen itu kan kelompok equity. Equity saldo normalnya kredit, sedangkan dividen itu di debit, berlawanan, maka kita minuskan 5 juta. Lanjut ke income atau ke pendapatan. Ada penjualan barang jadi yaitu 250 juta. Income saldo normalnya di kredit, maka benar 250 juta. Retur penjualan. Nah, ini retur penjualan adalah akun kontra dari penjualan. Perlawanan ya, penjualan itu saldo normalnya kredit. Ternyata retur penjualan di debit saldonya, maka kita minuskan 23 juta. Dan juga potongan penjualan. Sama halnya dengan retur penjualan, potongan penjualan merupakan akun kontra dari penjualan, sehingga kita minuskan sebanyak 12 juta. Lanjut ke cost of sales. Untuk harga pokok penjualan yaitu berada di sebelah debit sebanyak 111 juta. Kemudian lanjut ke expense yaitu beban operasional. Untuk beban gaji karyawan, administrasi atau penjualan sebanyak 15 juta.
Kemudian lanjut lagi ke beban iklan, yaitu Rp4.000.000. Beban listrik dan telepon Rp5.000.000. Dan beban usaha lainnya sebanyak Rp2.500.000. Oke, untuk other income atau pendapatan di luar usaha, saldo normalnya di kredit terdiri dari pendapatan bunga 2.500.000. Ada pendapatan denda 2.300.000. Dan yang terakhir yaitu bagian other expense. Ada beban administrasi pajak kemudian ada beban administrasi pajak sebanyak Rp500.000 dan beban denda pembayaran Rp250 serta yang terakhir yaitu beban bunga Rp1.500.000. Oke, amount left to be allocated di sini jumlahnya sudah 0, yang menandakan kalau saldo yang kita masukkan sudah benar atau balance. Jika terdapat kelebihan ataupun kekurangan, Ananda harus lihat terlebih dahulu apakah salah input angka ataupun ada yang tidak kalian minuskan. Ingat, yang diminuskan adalah akun-akun kontra yang berlawanan dengan saldo normal. Jika sudah selesai, maka klik OK. Baiklah, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk kelanjutan dari praktek mayop kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.